Setelah permalukan Mahfud MD dalam rapat DPR, Benny Kaharman kembali beri tantangan soal 349 triliun. Pak Mahfud buka, supaya buka sejelas-jelasnya. Apa yang Bapak sampaikan itu tidak menjadi pertanyaan atau spekulasi atau analisa di publik. Spekulasi itu sangat jelek. Saya termasuk yang punya prasangka jelek atas apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Sehingga secara terbuka saya mengatakan, apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan ini secara lengkap, maka saya menengarai Pak Mahfud punya motif politik. Sekali lagi, apabila tidak ada penjelasan terbuka soal ini, jadi bukan judgement yang sifatnya final, hipotetik apa yang saya sampaikan. Klarifikasi dua hal dulu. Yang pertama, saya itu ketika menyatakan menantang, itu karena menjawab tantangan. Saya enggak pernah, ini mulanya begini, kan di Twitter saya itu di-capture pernyataan Pak Benny Harman. Pak Benny Harman itu di Detik, itu bicara begini, jam 4.21, Detik.com jam 4.21 tanggal 26. Intinya itu, saya harap Mahfud berani buka-bukaan, berani terus terang, itu Detik jam, ya, Detik.com tanggal 26 jam 4.21. Nah, saya menjawabnya jam 7. Bismillah, saya datang, kan gitu. Jadi bukan saya yang nantang, saya yang ditantang. Ya saya jawab. Jadi jangan dibalik gitu. Masih ada kan di Twitter dilihat. Saya tuh kan mengcapture Pak Benny, bukan saya yang mulai. Saya enggak, saya diem aja. Tapi ditantang gitu kan, ya datang. Setelah terkesan mempermalukan Menko Polhukam Mahfud MD dalam rapat bersama Komisi 3 DPR, Benny Kaharman kembali memberi tantangan terkait transaksi janggal 349 triliun di Kemenku. Benny Kaharman menantang Mahfud untuk mengusut tuntas dana gelap 349 triliun itu karena merupakan skandal terbesar di tanah air pada saat ini. Selain itu, ia juga menyatakan dukungan pada Menko Sri Mulyani agar membuka mega skandal di pemerintahannya secara terang-terangan. Dana gelap 349 triliun di Kemenku adalah skandal terbesar di Indonesia abad ini. Kita terus menantang Mahfud untuk membongkar sampai tuntas. Kita juga mendukung penuh Menko bongkar skandal ini, jangan ditutupi tanpa kebenaran secara terkuat, kata Benny Kaharman. Benny melempar prasangka bisa saja upaya Mahfud membongkar transaksi janggal itu untuk memuluskan jalannya menjadi capres ataupun cawapres di 2024. Benny lantas menyinggung perihal Mahfud yang hampir dijadikan capres oleh Jokowi pada tahun 2019. Ia menyebut saat itu Mahfud sudah memakai baju warna putih untuk digandeng bersama Cawapres Jokowi. Mahfud MD sindir Benny Kaharman saat rapat di Komisi 3 DPR singgung pertanyaan seperti polisi kecopet. Benny Kaharman, anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat, memberikan pernyataan terbuka dan menyebut Mahfud MD, Menko Polhukam, untuk segera mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perpu perampasan aset. Benny Kaharman mengatakan nanti jika Jokowi sudah mengeluarkan Perpu, maka langkah DPR untuk menetapkan peraturan itu akan lebih mudah. Dalam tulisan di akun pribadinya, ia mempertanyakan tentang urgensi dari penerbitan aturan itu. Jikalau dirasa cukup penting dan bisa menjadi solusi untuk memberantas korupsi, maka harusnya Presiden dengan segera membahas rencana untuk mengeluarkan Perpu perampasan aset tersebut. Benny lalu menyinggung Mahfud MD, apakah Menko Polhukam bernyali untuk melapor ke Presiden Jokowi agar peraturan yang dimaksud bisa segera diresmikan demi kepentingan negara. Sebelumnya, Mahfud MD yang juga selaku Ketua Komite TPPU meminta agar Komisi 3 DPR RI memberlakukan Undang-Undang Perampasan Aset guna menindaklanjuti kasus temuan transaksi janggal 349 triliun di Kemenku. Apa yang dia sampaikan kemudian direspon oleh Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Ketua Komisi 3 DPR RI. Bambang menjelaskan dirinya harus menunggu keputusan dari sejumlah petinggi partai untuk merumuskan kebijakan ini. Proses pengesahan Perpu perampasan aset harus melalui tahapan persetujuan dahulu dan tak bisa langsung dibahas rancangannya, menurut Bambang. Keterangan dari Bambang Pacul lantas viral di media sosial hingga menuai banyak komentar dan tanggapan dari berbagai kalangan. Beberapa di antaranya mengatakan, saya terang-terangan ini, mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara kepada Ketua Umum. Kalau di sini nggak bisa, Pak. Bambang Pacul siap kalau diperintah juragan. Jadi saya tidak setuju kalau langsung pansus, sekali lagi harus rapat clear dulu, ujarnya. Di sisi lain, Benny Kaharman menilai banyak para petinggi partai politik tak punya wewenang untuk mengesahkan undang-undang itu. Justru Presiden Jokowi lah yang berkapasitas melegitimasi undang-undang terkait penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang dari tersangka kasus. Rapat Menko Polhukam Mahfud MD bersama Komisi 3 DPR pada Rabu 30 Maret berlangsung panas. Dalam momen itu terjadi sejumlah gertakan-gertakan termasuk yang dilakukan oleh anggota Komisi 3 DPR Benny Kaharman. Benny menyatakan dirinya tidak terima namanya disebut-sebut dalam Markus atau maklar kasus DPR. Ia pun menegaskan akan menyiapkan waktu lagi untuk membahas tudingan DPR Markus yang dilontarkan mantan Ketua MK itu.